Belajar bersama Miss Laila yuk. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya, Miss Laila. Yuk mari kita belajar bersama. Masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di masyarakat Nusantara. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perkembangan masyarakat di kepulauan ini. Proses akulturasi yang terjadi selama berabad-abad tidak hanya membentuk sistem kepercayaan masyarakat, tapi juga membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Meskipun kontak awal antara Nusantara dengan peradaban India diyakini terjadi melalui aktivitas perdagangan, pengaruh Hindu-Buddha kemudian berkembang lebih jauh melalui interaksi politik dan kebudayaan. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Proses ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan melalui berbagai jalur dan interaksi yang kompleks. Para ahli sejarah telah memajukan beberapa teori untuk menjelaskan bagaimana agama dan budaya ini menyebar ke Nusantara. Teori Ksatria. Teori ini berpendapat bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dilakukan oleh kaum prajurit atau kolonialis dari India. Para ksatria ini datang ke Nusantara dengan tujuan untuk menaklukkan dan menguasai wilayah baru, serta membawa budaya dan agama mereka. Proses ini sering kali disertai dengan penaklukan, di mana para prajurit menjadi pusat penyebaran budaya India, termasuk ajaran Hindu dan Buddha. 2. Teori Waisya dikenal oleh N.J. Krom. Teori ini menekankan bahwa golongan pedagang atau Waisya adalah kelompok terbesar yang membawa pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Para pedagang ini tidak hanya melakukan transaksi ekonomi, tetapi juga menjalin hubungan sosial dengan penguasa lokal yang memungkinkan mereka untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Selain itu, adanya perkawinan antara pedagang India dan perempuan lokal juga berkontribusi pada penyebaran budaya dan agama. Teori Brahmana. Teori ini berpendapat bahwa kaum Brahmana yang merupakan pendeta atau cendekiawan agama memainkan peran penting dalam penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara. Mereka diundang oleh penguasa Nusantara untuk melaksanakan upacara keagamaan dan memberikan pendidikan spiritual. Dengan pengetahuan mendalam tentang agama, filsafat, dan seni, kaum Brahmana membantu mengintegrasikan ajaran Hindu-Buddha ke dalam masyarakat lokal. Proses penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara. 1. Peran perdagangan dan jalur maritim. Perdagangan dan jalur maritim memainkan peran penting dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Terletak strategis di jalur perdagangan internasional, Nusantara menjadi pusat perniagaan yang menghubungkan India dan Tiongkok. Para pedagang India yang datang ke Nusantara tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga memperkenalkan budaya dan praktik keagamaan mereka, menciptakan interaksi budaya yang signifikan antara pedagang dan penduduk lokal. 2. Peran kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan sejarah, budaya, dan perkembangan spiritual masyarakat di wilayah ini. 1. Kerajaan Kutai dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kutai berkembang pada abad ke-5 Masehi dan menjadi pusat penyebaran agama Hindu. Melalui prestasi yang ditemukan, kerajaan Kutai menunjukkan pengaruh mendalam dari budaya Hindu yang membawa ajaran, sistem pemerintahan, serta tradisi seni yang mempengaruhi masyarakat lokal. Kedua, Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kekuatan maritim yang dominan, Sriwijaya tidak hanya berperan dalam perdagangan, tapi juga sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Kerajaan ini mengembangkan jalur perdagangan yang luas dan menarik banyak pedagang dari berbagai wilayah yang berkontribusi pada pertukaran budaya dan penyebaran ajaran Buddha di Nusantara. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram kuno. Terkenal dengan berbagai candi megah yang merupakan warisan Hindu-Buddha, Mataram kuno ini di bawah dinasti Sanjaya dan Shailendra menunjukkan sinergi antara pengaruh Hindu dan Buddha. Candi Borobudur dan Prambanan adalah contoh nyata dari penghayatan spiritual dan budaya yang berkembang, memperkuat kepercayaan dan praktik keagamaan masyarakat. Kesimpulan, masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara merupakan peristiwa penting dalam sejarah masyarakat di kepulauan ini.
Proses penyebaran agama ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan melalui berbagai jalur interaksi yang kompleks, termasuk perdagangan dan hubungan politik. Teori-teori yang ada seperti teori Ksatria, Waisya, Brahmana, yang memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengaruh Hindu-Buddha dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam budaya lokal. Dampak dari pengaruh Hindu-Buddha sangat signifikan, terlihat dalam perubahan struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Perkuat legitimasi kekuasaan dan penguasa, sementara interaksi perdagangan dengan India dan Tiongkok meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit tidak hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran budaya dan agama yang memperkaya khazanah budaya Nusantara. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan pemaparan dari Miss Laila. Bye-bye, Assalamualaikum, terima kasih.